Three, two, one. Pengkajian keperawatan kritis. Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual, dapat ditentukan. Tahap ini mencakup 3 kegiatan, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penentuan masalah. Pengkajian menurut Effendi 1945 dalam Darmawan 2012, yaitu pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, informasi tentang pasien agar dapat diidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pengkajian keperawatan kritis terbagi atas 6 tahap, yaitu yang pertama adalah pengkajian sebelum pasien datang atau pre-arrival, yaitu sebelum pasien akan dikirim, dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, diagnosa, tanda-tanda vital, alat bantu intensif, modus mekanik yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Yang kedua adalah pengkajian ICU yang meliputi 3 tahap, yaitu pengkajian segera, pengkajian lengkap, dan pengkajian berkelanjutan. Pengkajian segera yaitu quick assessment atau pengkajian yang dilakukan setelah pasien tiba di ICU meliputi ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, drugs, dan equipment. Yang kedua adalah pengkajian lengkap atau comprehensive assessment atau pengkajian riwayat kesehatan lalu, riwayat sosial, riwayat psikososial, dan spiritual, serta pengkajian fisik dari setiap sistem tubuh. Yang ketiga adalah pengkajian berkelanjutan atau ongoing assessment atau kontinuitas monitoring kondisi pasien setiap 1-2 jam pada saat kritis atau sesuai dengan kondisi pasien. Dan yang ketiga adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah proses pemecahan masalah, mencakup identifikasi masalah gangguan kesehatan, penentuan penyebab masalah, dan menentukan apakah ada tanda dan gejala dari masalah yang dialami pasien. Yang keempat adalah perencanaan. Perencanaan harus mencakup perumusan tujuan, rencana tindakan, dan kriteria hasil yang akan dilakukan saat mengkaji pasien. Yang kelima adalah implementasi keperawatan atau kegiatan yang dilakukan saat setelah pelaksanaan pengkajian dan pelaksanaan intervensi kepada pasien, mendokumentasikan asuhan keperawatan dan memberikan laporan keperawatan secara verbal, dan mempertahankan rencana asuhan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi atau tahap dalam mengevaluasi, yang itu mengidentifikasi kriteria hasil sesuai dengan keberhasilan pengumpulan data, evaluasi penggapaian atau tujuan, dan modifikasi mempertahankan rencana keperawatan. Sekarang orang mau belajar bahasa Jepang. Ini DPRT, Enitsu, pensil, lem. Dari Puskesmas tahu, saya dari dosen Universitas Muhammad Indonesia. Saat ini ada mahasiswi yang baru tersedak.
lagi hukum seorang saudara di Universitas Pembangunan Indonesia lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang, Sus. Perkenalkan, saya dengan Perawat Rahel. Saat ini saya akan melakukan pengkajian terhadap kondisi Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Ini dengan Ibu siapa? Fransi, Ibu Frenzy. Ibu Frenzy umur berapa? 21, 21 tahun ya. Alamat? Bahu Malalayang. Keluhan yang Ibu rasakan saat ini apa? Pas masuk rumah sakit, sesak nafas. Sesak nafas ya. Sebelumnya punya riwayat penyakit apa? Asma. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau pola makan bagus, Iya, minum bagus sudah. iya. Kalau pola eliminasi buang air besar, Lancar, lancar. Buang air kecil, lancar. saat ini masih ada sesak. Pas masuk rumah sakit tadi sesak, cuma sekarang kan sok pasang oksigen jadi sok mendingan. Kalau tidur, pola tidur, Normal. ya. Jadi pengkajian sudah selesai. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Iya, sama-sama. Ibu Frenzy, bagaimana keadaan saat ini? Sudah membaik, Sus. Oh, sudah membaik. Ternyata rasa sesak Pak. Ini sudah membaik. Jadi Ibu tadi sekarang selesai berikan penanganan kepada Ibu Frenzy. Jadi Ibu Frenzy berkeadaan saat ini lebih baik. Jadi kalau misalnya butuh bantuan bisa memanggil kami di nurse station. Oke? Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.